Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita, pengajian tafsir Tartibi, yang pada malam ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-7 insyaallah. Baiklah, pada pertemuan yang lalu dalam sebuah pertemuan kita sudah menjelaskan dan membahas tentang intisari atau muhtawa surat Al-Fatihah. Dan pada malam ini kita akan membahas insyaallah tentang makna basmalah atau tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan buka kitab tafsir As-Safi yang ditulis oleh seorang filsuful fuqaha wa faqihul falasifah yang bernama Al-Maula Muhsin Al-Faid Al-Kashani, yang wafat pada tahun 1091 Hijriah. Nanti kita akan lanjutkan baca kitab tafsir Majmu'ul Bayan, tafsir Amsal dan tafsir Al-Mizan insyaallah. Di dalam tafsir As-Safi ini pada halaman 49 beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Fit tauhidi wa tafsiril imami an amiril mu'minin alaihi salam. Terdapat di dalam kitab At-Tauhid oleh Syekh Saduq dan juga kitab tafsir Imam Hasan Askari, sebuah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Beliau berkata, Allahu huwallazi yata'allahu ilaihi kullu makhluqin 'indal hawaiji wasyada'idi idzan qata'a ar-raja'u min kulli man dunahu. Makna Allah yaitu lafzul jalalah. Allah yaitu dialah yang disembah oleh setiap makhluk. Seluruh makhluk yaitu selain Allah menyembah dan beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Indal hawaiji wasyada'idi, ketika mereka memerlukan hajat, ketika pada kondisi mereka mengalami musibah atau pada kondisi yang sangat genting. Idzan qata'ar raja'u min kulli man dunahu, yaitu ketika telah terputus harapan dari selainnya, dari selain orang yang berhubungan dengannya, yang selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika telah terputus hubungan kepada makhluk selain Allah, disitulah makhluk dan seorang hamba bertawajuh, konsentrasi kepadanya, itulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqtal asbabu min jami'i ma siwahu, dan ketika sebab-sebab semuanya terputus selain dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena biasanya pada kondisi normal kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kondisi yang sangat genting kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat genting itulah ketika kita mengingat Allah, itulah Khalik, itulah pencipta kita. Karena itu manusia dibagi 3 kelompok dari sisi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, manusia yang dawamul ittisal, yang senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang paling tinggi. Ini kelompok para nabi, para rasul, para urafa, dan para ulama yang tingkat tinggi. Dawamul ittisal, senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat pun, satu detik pun, satu lahzah pun tidak terputus hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika terputus berarti ini termasuk lalai. Dan mereka yang dawamul ittisal, hatta tidur mereka itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya tidur ruh, tidur para urafa, tidur para nabi, tidur para rasul dan para ma'asumin. Kata Rasulullah, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Mataku merem tapi hatiku tidak tidur. Mana mungkin seorang dengan kasih bisa tidur? Itu yang kelompok pertama. Bahkan ada seorang orang mengatakan bahwa seorang arif itu dia lebih banyak mendapatkan ilmu ketika tidur di malam hari dibanding ketika melek di siang hari. Ini seorang arif. Lebih banyak dapat ilmu ketika tidur di malam hari dibanding ketika melek di siang hari. Kenapa demikian? Karena di malam hari, malam yang tenang, malam yang hening, yang senyap, semua orang tidur. Dan para urafa berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu turunlah ilmu dengan lebih banyak dan lebih mudah. Karena mata mereka, fisik mereka istirahat, tapi hati tidak pernah tidur. Yang namanya ruh nggak pernah istirahat. Kalau ruh istirahat namanya bukan ruh, ruh hidup terus. Innama khuliqtum lil baqa. Kalian Allah ciptakan untuk kekekalan selama-lamanya. Yang fana, yang hancur adalah fisik kita. Ruh sekali hidup selama-lamanya, abadal abidin. Sampai khalidina fil jannah atau khalidina fil nar, selama-lamanya di surga atau di neraka. Itu ruh. Nah, jadi para urafa, para nabi, para ma'asumin ini, para rasul dawamul ittisal, senantiasa berhubungan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lalai sejenak pun. Ini kelompok yang paling tinggi. Yang kedua, dawamul inqita, putus total kepada Allah, lupa, lalai. Ini orang-orang yang tidak bertuhan, tidak mungkin ada Tuhan, tidak punya hubungan kepada penciptanya sama sekali. Yang ketiga, ini kebanyakan kita, kebanyakan manusia, yaitu al-baqi, yaitu anggot-anggotan. Terkadang berhubungan ketika sholat, ketika kita pada kondisi sakit misalnya, terkadang kita lalai. Ketika kita senang, kita sehat, ya, kita tidak punya hajat, kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senang, kita bahagia, kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sakit, pada masa misalnya diancam corona yang begitu dahsyat, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini karena iman kita yang lemah, terkadang kita berhubungan pada Allah, terkadang kita lalai. Kita kelompok yang ketiga, ya. Nah, untuk menambah hubungan kita pada Allah dengan meningkatkan ilmu, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, beliau mengatakan, bismillahi ay asta'inu ala umuri kulliha billahi alladzi la tahiqqul ibadatu illa lahu al-mughisi idza ustughitha wal mujibi idza du'iya. Bismillah artinya dengan nama Allah. Apa maknanya? Ay asta'inu, artinya aku memohon bantuan, menolong pertolongan, ala umuri kulha, dalam seluruh urusanku, seluruh perkara, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya makna bismillah, kita senantiasa berhubungan pada Allah. Kita senantiasa minta tolong, minta bantuan pada Allah. Napas kita yang terus menerus, kemudian geraknya anggota tubuh kita, pekerjaan kita, cita-cita kita, dan seluruhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bantuan dari Allah pada kita tidak pernah berhenti. Kita mohon pada Allah seluruh urusan kita. Alladzi la tahiqqul ibadatu illalah, yang tidak berhak untuk disembah, untuk diibadati melainkan Dia, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikan bantuan dan pertolongan ketika diminta bantuan dan akan menjawab ketika dipanggil. Itulah bismillahi. Aku mengatakan kata mu'alif, makna yata'allahu ilaihi yafza'u ilaihi wa yaltaji'u wa yaskun. Arti ya ta'allah yaitu bertuhan kepada Allah, artinya berlindung kepadanya, berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takut hanya kepadanya. Wa fi riwayatin ukhra anhu alaihi salam, terdapat di riwayat yang lain dari Imam Ali alaihi salam, beliau bersabda, ya'ani bihadzal ismi aqra'u wa a'malu hadzal amala. Makna bismillah yaitu dengan nama Allah aku membaca dan aku melakukan pekerjaan ini dengan namanya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna bismillah. Dengan namanya kita berbuat, dengan namanya kita membaca, dengan namanya kita bekerja, dan begitu seterusnya. Wa fil uyuni wal ma'ani an Ridha alaihi salam, di dalam kitab Uyun Ar-Ridha dan kitab Ma'ani dari Imam Ridha alaihi salam, beliau bersabda, ya'ani bihadza ismu nafsi bisimatin min simatillahi wa hiya al-ibadah. Qila lahu masima, qala al-alama. Yani dengan nama ini dinamakan diriku, kata Allah. Ya, yaitu sebagai satu sifat, satu tanda dari sifat-sifat tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah. Kila dikatakan masima, apakah as-sima itu? Qala al-alamah, yaitu tanda. Wa fi tauhid wa tafsir Imam alaihi salam qala rajul lis-Shadiq alaihi salam, di dalam kitab Tauhid As-Saduq, juga dari tafsir al-Imam Hasan Askari alaihi salam, terdapat riwayat seorang lelaki berkata kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, ya bena Rasulillah, dullani 'ala Allahi ma huwa. Wahai putra Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku tentang Allah, siapakah Dia? Ini seorang bertanya pada Imam Ja'far As-Shadiq, siapakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Faqad aktsara 'alayya al-mujadiluna wa hayyaruni, kata dia, karena telah banyak orang saling berdebat dan membuat aku menjadi bingung tentang Allah itu siapa. Faqala alaihi salam, Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam menjawab, ya Abdullah, hal raqibta safinatan qad? Apakah engkau pernah menaik perahu? Qala bala, iya, aku pernah menaiki perahu. Qala alaihi salam, Imam Ja'far alaihi salam berkata, fahal kusurat bika haitsu la safinata tunjika wala sibahata tughnika? Apakah ketika itu perahumu pernah rusak atau pernah pecah dan tidak ada kapal lain, tidak ada perahu lain yang menyelamatkanmu, dan kau tidak bisa berenang yang bisa menyelamatkanmu? Qala bala, iya, pada kondisi seperti itu tidak ada perahu yang lain bisa menyelamatkanku, dan aku tidak mungkin bisa berenang yang bisa menyelamatkanku. Qala Imam Ja'far alaihissalam berkata, fahal ta'allaqa qalbuka hunaka anna syai'an minal asya'i qadirun ala ayyukhlisaka min waratatika? Ketika itu apakah hatimu, apakah jiwamu bergantung kepada sesuatu yang Dia tuh maha kuasa dan mampu menyelamatkan kau dari bahayamu? Qala bala, iya, pada kondisi yang sangat genting itu, di mana ada ombak terombang-ambing, kapal yang sudah pecah dan tidak mungkin selamat lagi, hatinya bergantung pada siapa? Pada sesuatu yang maha kuasa.
Imam Ja'far mengatakan fadzaka syai'u huwallahul qadiru 'alal inja'i hina la munjiya wa 'alal ighatsati hina la mughisa. Sesuatu yang bergantung hati padanya itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menyelamatkan, yang ketika itu tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan, tidak ada siapapun yang bisa menolong, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud Allah itu ada dalam diri setiap manusia. Itu terbukti pada kondisi manusia kepepet, pada kondisi manusia sangat membutuhkan sesuatu yang tidak ada selain Allah yang bisa menolong. Maka pada kondisi seperti itu timbullah hatinya bergantung hanya padanya, pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Amiril Mu'minin alaihissalam, dari Imam Ali alaihissalam, Allahu a'zamu ismin asma'illahi azza wa jalla la yanbaghi ayatasamma bihi ghairuhu. Bahwa Allah itu adalah yang maha agung, isim asma yang sangat agung dari asma Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi ayatasamma bihi ghairuhu, tidak layak, tidak baik selain Allah menyandang nama Allah. Karena itu kalau nama asma selain Allah kayak Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya bisa digunakan untuk nama seseorang, tapi nama Allah tidak boleh digunakan untuk nama orang. Tidak ada makhluk satupun, tidak ada seorang pun yang menyandang namanya nama Allah. Tidak ada orang namanya nama Allah. Wa yati fi ma'ana Allah hadisun akhar fi tafsir surat Al-Ikhlas insyaallah. Dan nanti akan datang tentang makna Allah itu hadis-hadis yang lain ketika kita menafsirkan surat Al-Ikhlas insyaallah. Itu tentang bismillah di dalam kitab Tafsir As-Safi. Berikutnya kita masih punya waktu banyak. Kita akan buka kitab Tafsir Majmu'ul Bayan yang ditulis oleh Al-Allamah At-Tabarsi yang wafat pada tahun 548 Hijriah. Pada jilid pertama halaman 23 beliau menulis qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, ittafaqa ashabuna annaha ayatun min suratul hamdi wa min kulli suratin. Bahwa para ulama imamiyah, Syiah imamiyah bersepakat bahwa bismillah itu, yaitu bismillahirrahmanirrahim, bagian dari ayat surat Al-Fatihah. Karena ada pendapat mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Begitu, pendapat yang sangat lemah sekali. Bahkan wa min kulli suratin, pendapat Syiah imamiyah bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat setiap surat, bukan terpisah, bukan sebagai pemisah, tapi bismillah di setiap awal surat bagian daripada ayat surat tersebut. Itu pandangan Syiah imamiyah, beda dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa anna man tarakaha fis sholati batalat sholatuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan bismillah, tidak membaca bismillah di dalam sholatnya, batalat sholatu, sholatnya batal. Beda sebagian kaum muslimin yang tidak membaca bismillah ketika sholat. Nah, pandangan imamiyah batal sholatnya. Sawa'un kanatis sholatu fardhan aw naflan, baik sholatnya sholat fardhu ataupun sholat sunat. Kalau enggak baca bismillah batal sholatnya. Kenapa? Karena bismillah bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Wa annahu yajibul jahru biha fima yajharu fihi bil qiraati. Dan baca bismillah itu wajib jahar, wajib disuarakan begitu, keluar suaranya pada sholat-sholat di mana baca Al-Fatihahnya jahar. Di sholat subuh ya, jahar bacanya. Apalagi sholat maghrib dan isya. Maka pada sholat subuh, maghrib dan isya baca bismillahnya wajib jahar, yaitu dengan keluar suara bismillahirrahmanirrahim ya, bukan sir. Kalau sir itu atau ikhfat tidak ada suara, bismillahirrahmanirrahim, yaitu ikhfat. Nah, jadi pada sholat subuh apalagi maghrib dan isya wajib jahar, wajib terang jelas
dan bersuara ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana alhamdulillah juga dibaca jahar. Wa istahabbul jahru biha fima yukhafatu fihi bil qiraati, dan disunatkan menjaharkan, mensuarakan bacaan bismillahirrahmanirrahim pada salat-salat yang Fatihahnya diikhfatkan. Itu salat apa? Salat zuhur dan asar. Sunat baca bismillahnya jahar. Jadi ketika salat zuhur dan asar, ketika bismillah bacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya begitu. Jadi mulai alhamdu sampai waladhdallin ikhfat atau sir, ya tidak dijaharkan. Hanya bismillah saja ketika salat zuhur dan asar. Wa fi jami' ma dzakarna khilafun baina fuqaha'il ummah. Hal tadi itu ada beda pendapat di antara para fuqaha, antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Wala khilafa fi annaha ba'dhu ayatin min suratin Namri. Tapi tidak ada ikhtilaf, semua sepakat, semua ulama ahli sunnah, semua ulama Syiah sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat An-Naml, ya. Ada ungkapan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua sepakat bahwa bismillah di situ bagian daripada surat An-Naml. Wa kullu man addaha ayatan ja'ala min qawlihi siratal ladzina ila akhir surah ayah. Jadi ungkapan siratal ladzina sampai akhir di sini ada ikhtilaf, ya. Yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Al-Fatihah ayat pertama, maka firman siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah satu ayat. Wa man lam ya'udha ayatan ja'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ayah. Dan pendapat yang menyatakan bahwa ya bismillah bukan bagian Al-Fatihah, maka mereka menjadikan suratul ladzina dan seterusnya itu menjadi dua ayat, ya. Itu pendapat para fuqaha. Jadi yang tidak menghitung bismillah sebagai ayat Al-Fatihah, maka mereka mengatakan bahwa suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Ya. Kemudian juga tentang sedikit disinggung tentang fadilah surat atau fadilah bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat dikatakan di sini dari Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qala al-muallimu lis-sabiyyi," jika seorang guru, ya ini guru ngaji ya, ketika seorang guru ngaji berkata atau mendikte muridnya, seorang anak kecil, qul, katakanlah wahai anak misalnya, atau orang ayah pada anaknya atau ibu kepada anaknya mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Anak itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim misalnya. Faqala sabiyyu bismillahirrahmanirrahim. Ketika diajar bismillah, anak pun mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Apa fadilahnya? Apa ganjarannya? Kataballahu bara'atan lis-sabiyyi wa bara'atan li abawaihi wa bara'atan lil muallimi. Maka Allah mencatat, menuliskan bebas dari api neraka buat anak kecil itu, dan bebas dari api neraka buat kedua orang tuanya, dan juga bebas dari api neraka buat si muallim, guru yang mengajarkannya, ya. Hanya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Ini betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Rasulullah dari Ibnu Abbas. Kemudian juga dari Ibnu Mas'ud berkata, "Man arada ayyunjiyahu Allahu min az-zabaniyati 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim." Barang siapa yang ingin selamat dari ancaman malaikat Zabaniyah yang 19 itu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Kenapa kalau kita takut dari ancaman malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka yang 19 itu, kita baca bismillahirrahmanirrahim? Fa innaha 19 harfan, karena bismillah itu ada 19 huruf katanya.
liyaj'alallahu kulla harfin minha junnatan min wahidin minhum. Karena Allah menjadikan setiap huruf itu sebagai benteng ya dari rasa takut kepada masing-masing malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu jumlahnya 19. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita hitung jumlahnya 19 huruf. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, maka setiap satu itu membentengi kita dari rasa takut dari api neraka, dari malaikat zabaniyah. Warwiya an Shadiq alaihissalam annahu qala, Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam berkata, "Ma lahum qatalahumullah." Kenapa kalian? Maka Allah membunuh kalian, membunuh mereka. Amidu ila a'zami ayatin fi kitabillahi faj'amu annaha bid'atun idza adharuha wa hiya bismillahirrahmanirrahim. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam berkata kepada mereka yang menghilangkan atau tidak membaca bismillah, mengurangi Al-Fatihah tanpa bismillah, mereka telah sengaja menyingkirkan dan menghapus ayat yang paling mulia, yang paling penting, yang paling agung dalam Al-Quran Al-Karim, dan mereka menyangka bahwa membaca adalah bid'ah ketika mereka membacanya atau menjaharkannya. Wahiyya bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada sebagian kaum muslimin yang ketika baca Al-Quran, membaca Al-Fatihah ketika sholat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, sering kita dengar terutama di Saudi Arabia dan orang Wahabi ketika membaca Al-Quran mereka langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut Imam Ja'far as-Shadiq. Siapa yang Ja'far as-Shadiq? Imam Ja'far as-Shadiq gurunya Imam Maliki dan Imam Hanafi, dua orang ulama besar ahli sunnah. Kemudian di bawahnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bahkan beliau 4.000 ulama berguru kepadanya di Madinah waktu itu. Nah, kata gurunya ini maha guru ya, Imam Mazhab disebut Raisul Madzhab, pemimpin mazhab. Imam Ja'far as-Shadiq mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu a'dhamu ayatin, ayat yang paling agung, yang paling besar, yang paling dalam maknanya. Dan mereka menghilangkan bismillah, tidak membaca bismillah ya. Karena itu mereka dikecam oleh Imam Ja'far as-Shadiq. Dan ketika mereka membaca as-Shadiq dan membaca bismillah ketika sholat, maka tidak dianggap sah sholatnya. Nanti kita akan bahas betapa bismillah itu mengandung makna yang dalam. Sampai dikatakan bahwa Ibnu Abbas pernah baca tafsir bismillah, baca tafsir ba'nya saja, tafsir ba'nya saja, dari mulai Isya sampai subuh belum selesai. Dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Saking luasnya tafsir bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi tentang isimnya, bagi nama Allahnya sangat luas sekali. Ya. Itu Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam mengatakan seperti itu. Masih ada waktu, kita baca sedikit dari tafsir Al-Amsal jilid 1 di sini pada halaman 24 ya. Beliau menulis di tentang bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita baca, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Da'abatil umamu wasyu'ubu ala an tabda'a kulla amalin hamin di qimatin bismi kabirin min rijaliha. Biasanya masyarakat dunia itu, bangsa-bangsa, memulai setiap pekerjaan, memulai setiap perbuatan yang penting, yang berharga, itu dengan nama seorang yang dianggap agung, yang dianggap besar dari pahlawan mereka atau dari tokoh-tokoh mereka. Wal hajarul asasu li kulli muassasatin hamatin yudha'u bismi syahsiyatin marmuqatin fi nadhari ashabiha. Dan bahkan ketika peletakan batu pertama untuk suatu bangunan, suatu lembaga, suatu yayasan itu, mereka biasanya meletakkan nama seorang yang terkenal, nama seorang yang mereka anggap agung. Ay anna ashabal muassasati yabda'una al-amala bismi tilka syasiyah. Artinya
Bahwa orang yang bangun yayasan, bangun lembaga, bangun tersebut, mereka mulai perbuatannya itu dengan menyebut nama seseorang yang mereka agungkan tersebut. Walakin alaysa min al-afdali ay yabda al-amala fi utruhatin urida lahal baqa wal khulud bismi wujudin khalidin qa'imin la ya'tihil fana. Bukankah lebih baik ya kalau seseorang itu memulai pekerjaannya dan perbuatannya yang dia mengharapkan, yang dia lakukan itu adalah kekal, abadi, awet begitu, kokoh. Mereka awal dengan nama yang maha agung, yang maha kekal, yang tidak akan mengalami kefanaan, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma fil kauni yatajihu ila zawali wal fana. Semua yang ada di alam semesta ini akan mengalami zawal, menghadapi kehancuran, mengalami kefanaan. Illa ma kan murtabitan bizzatil abadiyatil khalidah, zatullah Subhanahu wa taala. Kecuali segala sesuatu yang berhubungan kepada zat Allah yang maha kekal, maha abadi, itulah zat Allah itu akan kekal dan abadi. Artinya di sini bahwa perbuatan yang akan kita lakukan adalah kita hubungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin yang kita lakukan itu kekal, abadi, mendapat berkah, maka kita hubungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekekalan segala sesuatu itu tergantung hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hubungannya pada Allah maka semakin kekal, ya. Karena zat Allah yang maha kekal, maha abadi. Karena itulah baik perbuatan ibadah, perbuatan selain ibadah, perbuatan biasa, ketika dia berhubungan pada Allah secara ikhlas, ya, tidak ada riya, tidak diputus dengan riya, maka dia akan tetap sebagai simpanan dan kita akan saksikan di surga nanti. Itulah dianggap kekal karena dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inna khuluda dzikril anbiya'i sababu irtibatuhum billahi wa bil qiyamil insaniyati lahiyatil khalidati kal adalati wa talabil haqiqati. Sesungguhnya nama para nabi itu menjadi kekal, kita kenang, ya kita baca, kita ingat nama para nabi. Kenapa nama mereka kekal? Kenapa nama para nabi selalu kita kenang? Mereka abadi. Nama Nabi Adam, Nabi Nuh, nama Rasulullah apalagi. Kenapa kekal? Kenapa kita kenang terus? Kenapa abadi? Kenapa tidak dilupakan sama sekali? Itu karena mereka berhubungan kepada yang maha kekal, pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat hubungan mereka kepada Allah, semakin kekal. Yang paling kuat hubungan pada Allah, semakin kuat kekekalannya. Itulah Rasulullah. Paling masyhur namanya di semua umat manusia, di semua makhluk bahkan. Karena beliau paling kuat hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga berhubungan atau menjalankan nilai-nilai insaniyah, nilai-nilai manusiawi, akhlak manusiawi yang sifatnya ilahiyah, seperti keadilan dan mencari hakikat dan kebenaran. Ya. Ketika usaha yang mereka lakukan adalah bersifat abadi seperti keadilan, mencari kebenaran, maka mereka menjadi kekal namanya, dikenal oleh umat manusia di sepanjang masa sampai hari kiamat. Wa khuludu ismi rajulin fit tarikh mislu Hatim at-Ta'i ya'udu ila irtibatihi bi wahidatin min tilkal qiyami hiya as-sakha. Dan kita bisa mengenang nama seorang yang di zaman Rasulullah, yang juga sebelum Rasulullah hidup, itu Hatim at-Ta'i. Kita kenang namanya. Kenapa demikian? Padahal dia orang non muslim, orang jahiliyah. Karena dia berhubungan dengan salah satu akhlak yang mulia, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu as-sakha, dermawan. Hatim at-Ta'i sangat dermawan sekali pada masyarakat, sehingga namanya harum. Sampai sekarang kita kenal Hatim at-Ta'i sebagai seorang yang dermawan. Ya. Sifatul khuludi wal abadiyati yahtassu biha Allah Subhanahu wa taala min baini sa'il mawjudat. Wa min huna yanbaghi ay yabda kullu syai'in bismihi wa tahta dhillihi wa bil istimdad minhu. Sifat khulud, sifat kekekalan, sifat keabadian itu khusus hanya bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh makhluk ini tidak akan kekal
tidak akan abadi melainkan bergantung pada yang maha kekal, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap perbuatan selayaknya kita mulai dengan baca namanya, baca nama Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah perlindungannya, di bawah naungannya, dan dengan pertolongannya. Walidzalika kanatil basmalatu awwal ayatin fil Qur'anil Karim. Karena itulah bahwa bismillahirrahmanirrahim sebagai awal ayat di dalam Al-Qur'an pada setiap surat. Itu tentang keagungan bismillahirrahmanirrahim. Karena itu setiap surat ada bismillahnya. Apakah ini pengulangan? Nah, kita akan baca di tafsir Al-Mizan insyaallah tentang bismillah di sini, bahwa bismillahirrahmanirrahim di setiap surat itu beda dengan bismillah di surat tertentu. Artinya beda-beda. Artinya bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah beda dengan yang di surat Al-Baqarah, dan begitu seterusnya. Tidak ada sama. Kandungannya berbeda. Karena itu kita akan baca insyaallah ketika seorang arif, seorang ulama, seorang waliullah, seorang ma'sum membaca bismillahirrahmanirrahim, sekedar baca bismillahirrahmanirrahim sudah tergambar gambaran surat Al-Qur'an seluruhnya. Begitu. Pernah saya contohkan seperti kita misalnya kita pernah katakanlah ke kota Madinah begitu. Kita pernah ke kota Madinah. Di saat kita berziarah ke makam Rasulullah. Kita masuk ke dalam masjidnya. Kita melaksanakan salat 5 waktu. Salat fardu, salat sunnah kita kerjakan. Kita berziarah. Kita pergi ke pasarnya, kita beli kurma. Kita ke kota Madinah selama beberapa hari misalnya. Nah, ketika kita pulang ke Indonesia, ketika kita mendengar kata Madinah, tergambar semuanya di sana. Kita pernah ke sana, begitu. Hanya dengan Madinah langsung tergambar. Kenapa? Karena pernah ke sana. Kita punya ilmu tentang Madinah. Baik bisa bahasa Arab, ya bisa jumpa dengan penduduknya, bisa bicara, tanya tentang ada di sana dan seterusnya. Ya, semakin tinggi ilmu seseorang tentang kota Madinah, maka semakin melekat di benaknya. Begitulah bismillahirrahmanirrahim dan isi suratnya. Ya. Jadi seorang arif, seorang ulama yang mendalam ilmunya, misalnya ketika seorang ulama yang arif, yang mendalam, atau seorang ma'sum ingin baca surat Yasin katakanlah, baru membaca bismillahirrahmanirrahim sudah tergambar kandungan surat Yasin seluruhnya, begitu. Ketika seorang alim, seorang arif, ulama yang hakiki membaca katakanlah surat Al-Kahfi, sekedar baca bismillahirrahmanirrahim sudah tergambar kandungan tentang surat Al-Kahfi. Bahkan bukan saja tergambar di benaknya, sampai ke tingkatan mukasyafah, tingkatan syuhudi, melihat hakikat surat itu. Kita nggak bisa menggambarkannya. Karena Al-Quran ini, Al-Quran yang kita pegang, Al-Quran yang kita baca, itu punya ruh, punya hakikat, punya jati diri. Ya, ini kan hanya tulisan saja, tulisan huruf. Yang dulu pada zaman dahulu di masa, kalau nggak salah, ya ketika ada pertikaian beberapa aliran akidah kayak Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka ribut tentang apakah ini makhluk atau bukan, begitu. Padahal sangat sederhana. Kalau masa sekarang ini, ya ini makhluk jelas. Karena ini tulisan, bisa dirubah, bahkan bisa dibakar, ya bahkan bisa dihilangkan, bisa dihapus. Karena ini tulisan. Tapi ini punya ruh, itu punya ruh. Ruhnya di mana? Nah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu kedalaman Al-Qur'an Al-Karim. Karena itu kita kembali kepada bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari setiap surat, ayat setiap surat mendapat Syiah Imamiyah beda dengan pendapat yang lain. Dan bismillahirrahmanirrahim itu kandungannya, intisarinya, muhtawanya tergantung surat itu berbeda-beda, ya. Bahkan huruf per huruf berbeda. Itu kedalaman Al-Qur'an. Setiap lahiriah ada batinnya. Setiap batin ada batinnya lagi sampai puluhan batin. Ya. Karena itu orang-orang yang mengartikan Al-Qur'an dengan lahiriah, ya mereka dikecam oleh Allah, mereka dikecam oleh para ma'sumin karena bisa salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nanti kita akan baca insyaallah pada kajian yang akan datang. Karena Al-Qur'an bisa tafsir-tafsir sederhana
bisa tafsir yang lebih mendalam, bisa yang batin dengan takwil yang lebih mendalam lagi. Itu untuk orang-orang yang tentu sudah sampai ke tingkatan para ulama, para urafa, tafsir irfani namanya. Ya. Karena itu orang-orang yang berpaham mazhab Wahabi, ya, yang mereka hanya menafsirkan Al-Quran berdasarkan lahiriah saja, tekstual saja, tidak mendalam. Mereka hanya mengutamakan hafalan Al-Quran secara lahiriah, tidak melalui maknanya, tidak melalui tafsirnya, sehingga tidak sampai menyentuh ke hati mereka. Karena itu seperti Ibnu Muljam, ya, Al-Quran dihafal, Al-Quran dibaca, diulang-ulang, tapi juga membunuh imamnya. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran hanya dihafal, Al-Quran hanya dibaca, dipamerkan, tapi juga bermaksiat jalan terus. Kenapa? Karena hanya lahiriahnya saja, tidak dibaca tafsirnya, takwilnya, dan tidak diamalkan. Sehingga kata Rasulullah, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyaknya orang yang baca Al-Quran, Quran sendiri melaknatnya. Kan Quran ada ruhnya. Mana buktinya? Kata Rasulullah, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran yang kau baca itu, ketika engkau mengamalkannya, maka dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat padamu. Tadi menjelaskan bahwa nanti di hari mahsyar, di hari kiamat, datang makhluk yang sangat terang benderang, bersinar, sangat indah. Ketika orang bertanya siapa kita, itu Al-Quran. Akan memberikan syafaat pada para penghafalnya dan orang yang mengamalkannya. Tapi hanya menghafal saja tanpa diamalkan, bahkan bermaksiat dengan Al-Quran sebagai wasilah bermaksiat. Lewat Al-Quran korupsi, lewat ayat Al-Quran hoax, berdusta, lewat Al-Quran menipu orang. Yang seperti ini, maka dia mendapat laknat dan kutukan dari Al-Quran dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak terkutuk, ya, tidak dikutuk oleh Al-Quran, Al-Karim yang kita baca. Dan kita berusaha untuk memahami dan mengamalkannya, insyaallah ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Jika ada kesalahan, kehilafan, kurang, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi insyaallah. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.